Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada video ini, pada rekaman ini kami akan mempresentasikan percobaan 6 aljabar Boylan, di mana pada kelompok ini ada 4 orang, ada Melinda, saya sendiri, Nuzul Kadri, Hafifah Azahra, Ketut Anggun Anggraini, dengan asisten lab Lili Kurniati, SPD. Ya, selanjutnya baik, tujuan percobaan yaitu ada dua, menjelaskan tentang hukum komunitatif untuk gerbang AN. Yang kedua, menjelaskan tentang hukum asosiatif untuk gerbang AN. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada breadboard 1 buah, IC 7408 1 buah, baterai 9 volt, LED, kabel tembaga ada sekitaran 8 buah, dan soket baterai. Ya, langsung saja dasar teori di mana gerbang logika adalah suatu rangkaian digital yang mempunyai satu atau lebih input dan hanya mempunyai satu output. Output gerbang logika ini tergantung sinyal yang diberikan pada inputnya. Hal ini dapat dilihat pada persamaan aljabar Boyle dan tabel kebenaran yang dimiliki oleh setiap gerbang logika. Aljabar Boyle juga memberikan persamaan untuk setiap gerbang serta memberikan simbol untuk operasi gerbang tersebut. Dari persamaan untuk setiap gerbang dan tabel kebenaran, tiap gerbang logika menggabungkan beberapa gerbang agar didapat operasi logika sesuai dengan keinginan dan tujuan yang diharapkan, sehingga terbentuklah suatu rangkaian digital yang akan membangun sistem yang diinginkan. Adapun gerbang logika dasar ada 3, di mana NOT, AND, dan OR. Sedangkan gerbang lain NAND, NOR, XOR, XNOR merupakan gerbang yang dibentuk dari gabungan beberapa gerbang dasar. Ya, aljabar Boole pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Inggris, George Boole, pada tahun 1854. Aljabar Boole adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari suatu sistem digital yang merupakan operasi aritmetik pada bilangan Boole, di mana bilangan hanya mengenal dua keadaan, yaitu false as 3, yes or no, 1 atau 0, 1 atau 0, atau bisa disebut bilangan biner. Teori aljabar Boylan ini merupakan aturan dasar hubungan antara variabel Boylan. Aturan ini digunakan untuk memanipulasi dan menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang bervariasi. Adapun teori-teori aljabar Boylan ini dapat kita rangkum menjadi bentuk seperti berikut ini, di mana ada dalil-dalil Boylan, kemudian ada teorema aljabar Boylan. Ya, langsung saja ke prosedur kerja, di mana pada hukum komutatif dibagi menjadi dua perlakuan. Perlakuan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, merangkai alat dan bahan seperti pada gambar, di mana kaki nomor 1 sebagai input A pada IC 7408, kemudian kaki 2 sebagai input B, kemudian kaki nomor 3 dihubungkan dengan kutub positif LED dan kutub negatif LED dihubungkan ke kaki nomor 7. Kemudian kaki nomor 7 sebagai ground pada IC 7408.
Kemudian kaki nomor 14 sebagai VCC plus pada IC 7408. Dan sedangkan perlakuan kedua mengulangi perlakuan pertama dari A sampai E, tetapi kaki nomor 1 pada IC 7408 sebagai input B dan kaki nomor 2 sebagai input A. Kemudian membuktikan tabel kebenaran hukum komutatif dari kedua perlakuan tersebut. Dan terakhir mencatat hasil yang diperoleh. Ya, yang terakhir itu hukum asosiatif, juga dibagi dua perlakuan, di mana sesuai prosedur kita rangkai alat dan bahan sesuai gambar, di mana kaki nomor 1 pada IC 7408 sebagai input A, kaki nomor 2 dihubungkan dengan kaki nomor 3, kaki nomor 4 sebagai input B, kaki nomor 5 sebagai input C, kaki nomor 6 dihubungkan dengan kutub plus LED dan kutub negatif LED dihubungkan ke kaki nomor 7. Kaki nomor 7 kemudian digroundkan dan kaki nomor 14 sebagai VCC plus. Dan kemudian perlakuan kedua yaitu mengulangi langkah yang sama pada perlakuan 1, tapi kaki nomor 2 sebagai input B dan kaki nomor 3 dan 4 dihubungkan untuk input A. Kemudian membuktikan tabel kebenaran hukum asosiatif dan terakhir mencatat hasil yang diperoleh. Ya, itulah tadi apa yang saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya. Saya persilahkan. Ganti slide. Adapun hasil pengamatan, yang pertama hukum komutatif. Seperti pada tabel. Keterangannya, jika 1, maka LED-nya akan menyala. Jika 0, maka LED-nya akan mati. Seperti pada tabel yang tertera pada PPT tersebut. Pada hukum komutatif, jika A-nya 0, B-nya 0, maka Y-nya juga 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka Y-nya juga 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka Y-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka Y-nya juga 1. Untuk perlakuan 2, jika A-nya 0, B-nya 0, Y-nya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka Y-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka Y-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka Y-nya 1. Untuk hukum asosiatif, pada perlakuan 1, jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka Y-nya juga akan 0. Jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka Y-nya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka Y-nya akan 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, maka Y-nya akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, maka Y-nya juga akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, maka Y-nya akan 0. Jika A1, B1, C1, maka Y-nya juga akan 1. Untuk perlakuan 1 dan perlakuan itu nilainya sama seperti perlakuan 1. Lanjut. Untuk analisa data, hukum komutatif perlakuan 1, untuk Y1, jika A dikali dengan B, maka 0 kali 0 sama dengan 0. Untuk Y2, untuk A dikali B, maka 0 kali 1 sama dengan 0. Untuk Y3, A dikali B sama dengan 1 kali 0, maka hasilnya akan 0. Untuk Y4, jika A dikali B atau 1 kali 1, maka hasilnya akan 1. Sedangkan untuk perlakuan 2, Y1 sama dengan A kali B, maka 0 kali 0 sama dengan 0. Untuk Y2, A kali B sama dengan 0 kali 1, maka hasilnya akan 0. Untuk Y3,
A kali B sama dengan 1 kali 0, maka hasilnya akan 0. Untuk Y4, A kali B sama dengan 1 kali 1, maka hasilnya akan 1. Untuk hukum asosiatif, untuk Y1, jika A, B kali C, maka 0 kali 0 sama dengan 0. Untuk Y2, A kali B kali C, maka 0 kali 1, hasilnya akan 0. Untuk Y3, A kali B kali C, berarti 0 kali 1 kali 0, maka hasilnya akan 0. Untuk Y4, A kali B kali C, maka 0 kali 1 kali 1, hasilnya akan 0. Untuk Y5, A kali B kali C sama dengan 1 kali 0 kali 0, hasilnya akan 0. Untuk Y6, A kali B kali C sama dengan 1 kali 0 kali 1, sama dengan 0. Untuk Y7, A kali B kali C, maka 1 kali 1 kali 0, hasilnya akan 0. Untuk Y8, A kali B kali C sama dengan 1 kali 1 kali 1, maka hasilnya akan 1. Sedangkan untuk hukum asosiatif perlakuan 2, Y1 sama dengan A kali B kali C, 0 kali 0 kali 0, maka hasilnya akan 0. Untuk Y2, A kali B kali C sama dengan 0 kali 0 kali 1, hasilnya akan 0. Untuk Y3, A kali B kali C sama dengan 0 kali 1 kali 0, hasilnya akan 0. Y4, A kali B kali C sama dengan 0 kali 1 kali 1, hasilnya akan 0. Untuk Y5, A kali B kali C sama dengan 1 kali 0 kali 0, maka hasilnya akan 0. Y6, A kali B kali C sama dengan 1 kali 0 kali 1, hasilnya akan 0. Untuk Y7, A kali B kali C sama dengan 1 kali 1 kali 0, hasilnya akan 0. Dan yang terakhir yaitu Y8, A kali B kali C sama dengan 1 kali 1 kali 1, hasilnya akan 1. Selanjutnya adapun pembahasan pada percobaan ini, di mana aljabar Boylan merupakan suatu sarana yang berguna untuk menyederhanakan suatu pernyataan logika. Tetapi belum dapat dipastikan bahwa pernyataan yang disederhanakan oleh aljabar Boyle ini merupakan pernyataan yang paling sederhana. Aljabar Boylan menggunakan suatu bentuk variabel, yaitu variabel biner yang bernilai 0 atau 1. Pada aljabar Boylan terdapat suatu fungsi Boylan yang menyatakan suatu pernyataan yang dibentuk dengan variabel-variabel biner, operator n, or, not, tanda kurung, dan sama dengan. Untuk nilai-nilai variabel yang diketahui, fungsi itu dapat bernilai 0 atau 1. Dalam aljabar Boylan digunakan dua konstanta, yaitu logika 1 dan logika 0. Kedua konstanta tersebut bila diterapkan dalam rangkaian logika akan berupa taraf tegangan, yakni taraf tegangan rendah dan taraf tegangan tinggi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu IC 7408 yang berfungsi sebagai gerbang logika khusus untuk gerbang N. LED yang berfungsi sebagai pemantau keluaran atau output dari gerbang N, di mana jika LED menyala berarti output gerbang N mengeluarkan logika 1, dan jika LED padam berarti keluaran gerbang N mengeluarkan logika 0. Sedangkan baterai 9 volt berfungsi sebagai sumber tegangan DC kerangkaian beserta soket baterai untuk menghubungkan kutub positif ke kutub negatif baterai kerangkaian. Kit atau breadboard berfungsi sebagai papan rangkaian dan kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan suatu komponen pada rangkaian. Adapun tujuan percobaan ini yaitu menjelaskan hukum komutatif dari gerbang N, di mana hukum komutatif ini hanya menggunakan dua input, yaitu A dan B. Sedangkan pada hukum komutatif ini, inputnya dapat ditukarkan atau merubah urutan sinyal inputnya. Tetapi
perubahan tidak akan mempengaruhi outputnya. Sedangkan tujuan kedua yaitu menjelaskan tentang hukum asosiatif untuk gerbang N, di mana urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output dari rangkaian logika. Selanjutnya, pada hasil pengamatan diperoleh hasil yang sama pada tabel kebenaran dari hukum komutatif di literatur, yaitu berharga 1 ketika input A dan B dihubungkan ke FCC plus, dan berharga 0 ketika salah satu atau kedua dihubungkan ke ground, atau hanya satu input yang dihubungkan ke ground, atau hanya satu input yang dihubungkan ke VCC. Sedangkan pada tabel kebenaran, dari hukum asosiatif diperoleh output Y yang sama antara kedua perlakuan, di mana output akan berharga 1 ketika ketiga input dihubungkan ke VCC dan berharga 0 ketika salah satu ketiganya atau hanya 2 input yang dihubungkan ke ground, dan juga berharga 0 ketika hanya 1 dan 2 input yang dihubungkan ke VCC. Baik, adapun kesimpulan pada percobaan ini, aljabar Boylan merupakan suatu sarana yang berguna untuk menyederhanakan suatu pernyataan logika, tetapi belum dapat dipastikan bahwa pernyataan yang Saya ulangi, adapun kesimpulan pada percobaan ini, aljabar Boylan merupakan suatu sarana yang berguna untuk menyederhanakan suatu pernyataan logika, tetapi belum dapat dipastikan bahwa pernyataan yang sederhana oleh aljabar Boylan itu merupakan pernyataan yang paling sederhana. Aljabar Boylan menggunakan suatu bentuk variabel, yaitu variabel biner, yang bernilai 0 atau 1. Pada aljabar Boylan, terdapat suatu fungsi Boylan yang menyatakan suatu pernyataan yang dibentuk dengan variabel-variabel biner, operator AND, OR, NOT, tanda kurung, dan sama dengan. Untuk hukum komutatif, Nuzul. Baik, untuk hukum komutatif, untuk gerbang N dengan masukan tertentu yaitu A dan B dapat dipertukarkan tempatnya dan dapat merubah sinyal-sinyal masukan tersebut, tetapi perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi keluarannya. Dituliskan A kali B sama dengan B kali A sama dengan Y. Untuk hukum asosiatif, gerbang N dengan dua masukan A dan B dapat dikelompokkan tempatnya maupun urutan sinyal-sinyal masukannya, tetapi perubahan tersebut tidak akan merubah keluarannya, di mana persamaannya yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C sama dengan Y. Boleh kasih kembali, Nuzul. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.